Gue sering banget denger tentang sebenarnya kebiasaan menunda-nunda itu ngeganggu kerjaan atau mungkin kegiatan berbagai macam orang. Entah lo murid sekolah, entah lo mahasiswa atau lo udah kerja, nyatanya semua orang, termasuk gue sekalipun, itu rentan banget buat menunda pekerjaan mereka. Padahal hal ini tuh bisa buat kita latih dan kita kurangi. Nah makanya di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngebahas 3 cara yang bisa lo lakuin kalau misalnya tiba-tiba lo pengen prokras atau lo pengen menunda-nunda. Oke? Lo simak sampai habis video ini biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sebenarnya kalau ngomongin video yang ngebahas soal cara yang gimana gitu, gue selalu mulai dengan gimana cara kita memahami kebiasaan seperti apa yang biasanya muncul ketika kita melakukan sesuatu itu. Jadi habitnya tuh apa dulu? Nah, ini lo mesti pertanyakan juga ke diri lo sendiri, lo mesti analisis. Apakah lo jadi sering ngelirik HP? Apakah karena misalnya ketika deadline-nya masih jauh lo cenderung prokras? Atau kayak ketika misalnya lo lagi lapar? Atau ketika lo pengen mulainya nanti aja? Nah ini lo harus tahu kebiasaan lo menunda-nunda tuh apa. Karena ini tiap orang itu beda-beda. Dengan lo tahu kebiasaan yang kayak gimana yang muncul di diri lo bisa lebih sadar buat tahu apa yang lo bisa lakuin. Nah, kalau misal lo udah tahu dan paham kebiasaan lo, which is sebenarnya susah, kadang susah. Nah, hal berikutnya adalah lo cek keadaan diri lo. Nah, bisa banget dimulai dengan ngecek gimana kondisi atau energi yang lo miliki ketika lo memang mau prokras. Atau saat ini deh, lo coba cek. Kalau misalnya kondisi tubuh lo gak optimal atau energi lo rendah, ini bisa banget ngaruh ke produktivitas dan motivasi lo ngerjain sesuatu. Jadi mungkin aja keinginan prokrastinasi atau nunda-nunda lo itu muncul karena energi yang lo miliki saat ini gak sebanding sama beban kerja yang mau lo kerjain. Jadi lo pilih buat nunda ngerjain sampai energi lo seimbang. Nah selain kondisi tubuh atau energi, kebiasaan nunda-nunda juga bisa muncul karena rasa takut sama pekerjaan yang perlu lo kerjain. Misalnya lo ada tugas buat nulis esai, misal 3.000 kata, yang sekilas banyak banget gitu. Nah bisa jadi orang yang jarang nulis itu suka takut atau ragu gitu, bisa nggak ya selesai tepat waktu. Akhirnya apa? Akhirnya karena takut atau ragu bukannya malah dikerjain tapi nggak dikerjain. Nah sebenarnya kalau masalah ini 1% pernah ngebahas ya, banyak banget di video sebelumnya di playlist ini gitu ya. Entah dengan breakdown dulu kerjaan lo atau pakai teknik Pomodoro atau berbagai macam cara lainnya. Itu kalau lo belum pernah nyoba, gue saranin buat explore berbagai macam caranya, siapa tahu ada yang cocok gitu ya. Atau lo juga bisa ke ya membership YouTube-nya 1%, mulai dari 10.000 aja gitu lo dapat banyak benefit termasuk worksheet. Kemarin banyak banget yang voting di members ya untuk dapat worksheet manajemen waktu, lo juga bisa belajar di sana. Nah, itu kan yang kedua ya. Jadi kayak pertama adalah lo sadar habit lo, terus lo sadar keadaan diri lo dan lo ngelakuin sesuatu tentang itu. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir adalah pastikan sekeliling lo itu bersih dari gangguan fisik ataupun digital yang bisa mendistraksi lo. Karena kalau misalnya lo kedistraksi, kemungkinan lo buat menunda pekerjaan jadi tinggi banget. Bersih dari distraksi ini sebenarnya bisa dibilang dari gangguan fisik misalnya. Itu adalah kebersihan area bekerja atau belajar. Biasanya area yang berantakan dan penuh dengan barang mungkin banget jadi sumber distraksi. Otak kita itu diprogram buat suka hal yang rapi dan teratur. Makanya kalau kita lihat yang berantakan kadang ke-distract. Dan kalau ngelihat cewek cantik atau cowok ganteng yang rapi biasa kita lebih suka kan ngelihatnya. Nah kurang lebih kayak gitulah. Makanya bikin meja kerja lo ganteng juga gitu. Dan sebelum lo mulai kerja atau belajar, pastikan aja area lo udah bersih atau seenggaknya ya lo nyaman gitu. Kalau misal gangguan digital tuh apa? Ya misal notifikasi. Gue sampai sekarang udah sekitar 2 tahun lebih gue nge-offin notifikasi, kecuali notifikasi penting. Maksudnya penting adalah WA beberapa orang tertentu aja. Karena ini rentan banget bikin kita terdistraksi. Apalagi kalau kita lagi gak dalam kondisi optimal buat ngerjainnya. Apalagi notif-notif dari misalnya yang gak penting-penting banget. Contoh SMS operator mungkin. Kalau gak ngomongin soal paketnya habis kan sebenarnya gak berguna-guna banget kan. Paling buat promosi. Jadi kayak mungkin itu kalau misalnya menurut lu gak menarik atau dari teman-teman nongkrong lu mungkin bisa di-mute. Nanti lo bisa cek karena ya nggak apa-apa untuk ketinggalan beberapa menit atau beberapa jam gitu kan. Dan ini tuh sebenarnya udah pernah diteliti gitu. Ditemuin bahkan waktu lo buat pulih dari distraksi itu biasanya sekitar 23 menit buat fokus lagi. Jadi kayak lama banget. Bayangin cuma notifikasi cuma 1 detik tapi bikin lo jadi nggak fokus selama 23 menit. Jadi pastiin lo nggak ada akses buat ngeliat notifikasi gitu ya. Mungkin kecuali notifikasi kerjaan bisa jadi. Dan ya kurang lebih itulah 3 cara yang bisa lo lakuin kalau misal lo tiba-tiba ngerasa pengen nunda pekerjaan lo.
Sebenarnya ada banyak cara lain yang bisa lo lakuin, dan mungkin lo udah ngelakuin 3 hal ini, tapi belum beres juga. Kalau misalnya lo udah ngelakuin itu, 3 hal itu gitu ya, atau lo udah nyoba berbagai cara, saran gua, lo mendingan ikut aja webinar melawan rasa malas, bareng salah satu mentor 1%, yaitu Kak Fiona. Ini bakal dilaksanain tanggal 4 Desember, gitu ya, 2021. Jadi buat lo yang mau belajar lebih banyak, ya langsung aja klik link di description box. Jangan lupa buat masukin kode promo ya, biar dapat potongan harga sih, jadi makin murah. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, ya gue tunggu lo belajar di 1%. Oke? Thanks.